warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Alfianita. Nama saya Cipit Edrian. Nama saya Serina Putri. Nama saya Dinda Salsabila. Nama saya Tri Rahayu. Kami dari kelas 12 MIPA 2 akan membuat video mengenai metabolisme. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai hubungan enzim dengan sampah. Namun sebelum itu kita akan membahas apa itu sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah terbagi atas dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik basah adalah sampah organik yang mengandung banyak air. Sampah organik basah contohnya adalah sisa sayur, kulit pisang, buah busuk, kulit bawang, dan lain-lain. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contoh sampah organik misalnya kayu, daun-daun kering, dan lain sebagainya. Kebanyakan sampah organik sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai. Dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu yang lama, ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah seperti sampah plastik. Hubungan enzim dengan sampah. Seperti yang kita ketahui bahwa enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama suhu. Karena enzim tersusun dari protein, enzim sangat peka terhadap suhu. Dalam hal ini, sampah organik sisa sayuran yang akan kami olah menjadi ekoenzim juga memerlukan suhu yang tepat, tidak terlalu panas dan tidak disarankan untuk terkena sinar matahari langsung. Karena jika suhunya di atas 50 derajat Celcius, maka enzim akan rusak. Sebaliknya, jika suhu turun sampai 0 derajat Celcius, enzim tidak akan rusak, tapi reaksi akan terhenti. Suhu dalam pembuatan ekoenzim akan mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua yaitu pH. pH enzim bersifat asam pepsin. Sama halnya dengan sampah organik yang akan diolah nantinya akan memiliki pH asam fermentasi yang kuat. Ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik, gula, gula merah atau gula tebu, dan air dengan perbandingan 3:10:1. Pada dasarnya, ekoenzim mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna dalam pemanfaatan sampah buah atau sayuran. Untuk membuat ekoenzim, kita sediakan 3 bahan, yaitu air, gula, dan sisa sayuran. Dicampur dengan perbandingan 1:3:10. Kemudian simpan selama sekitar 3 minggu agar ekoenzim dapat digunakan. Untuk kerajinan dari bahan anorganik ini, kami akan membuat hiasan dinding dari kaleng bekas dan juga sampah sisa makanan ringan. Adapun cara pembuatannya, silahkan simak video berikut ini.
Plastik yang sudah digunting menjadi beberapa bagian, kemudian dilipat berulang kali hingga membentuk seperti dasi pita. Setelah itu digulung pada bagian-bagian kaleng yang sudah digunting hingga bagian-bagian kaleng tersebut penuh.